Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Fa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa sayyidi ikhwanihi wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin wal a'immatil a'lam wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin mukhlasin wa khususan sahibi hadal kitab al-imam hujjatul islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi madadihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk ke bagian tentang al-wajibat, al-faslul awal. Asal pertama, bagian pertama fil wajibat, tentang kewajiban-kewajiban, wassunanil zahirah, dan sunnah-sunnah zahirah, sunnah-sunnah lahiriah, wal lawazim bi ifsadihi. Al-lawazim itu jamak dari lazim, bi ifsadihi. Al-lawazim itu jamak dari lazim, lazim itu artinya sesuatu yang wajib. Sehingga wal lawazim bi ifsadihi berarti sesuatu hal-hal yang wajib dilakukan bi ifsadihi karena merusak puasa. Jadi kalau batal puasa itu apa yang harus dilakukan? Itu yang dimaksud dengan wal lawazim bi ifsadihi. Nah, ini tentu saja adalah bagian-bagian yang berhubungan dengan hukum-hukum fikih. Saya mungkin tidak akan terlalu detail mengulas ini karena beberapa bagian, sebagian besar bahkan sudah diulas, dibahas oleh Kiai Bastami ketika beliau menguraikan at-tafsir as-sadidah itu. Jadi kita mungkin nanti akan lewatkan beberapa bagian yang sudah dibahas oleh Kiai Bastami. Saya hanya akan berikan catatan-catatan ringan saja untuk minggu depan agar kita bisa langsung ke dalam bagian inti, yaitu fi asharis saum wa syurutihil batinah. Jadi kita lewat-lewatkan saja nanti. Tapi sebelum itu saya ingin berikan pengantar demikian. Imam Ghazali itu memang punya kelayakan yang luar biasa kalau beliau berbicara tentang bab fikih itu. Karena Imam Ghazali itu memang dikenal sebagai seorang faqih. Beliau punya minat keilmuan yang luas. Salah satunya adalah fikih tentu saja. Ada misalnya Al-Imam Az-Zabidi itu, yang menulis Ithafus Sadatil Muttaqin, syarahnya kitab Ihya. Itu beliau bilang begini. Lau kana al-Ghazali nabiyyan lakanat mu'jizatuhu al-wajiz. Seandainya Imam Ghazali itu adalah seorang nabi, kata Imam Zabidi, maka yang jadi mukjizatnya itu adalah kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz itu salah satu kitab fikih yang ditulis oleh Imam Ghazali. Jadi beliau menulis kitab Al-Basit, beliau menulis kitab Al-Wasit, beliau menulis kitab Al-Wajiz. Itu di bidang fikih saja. Di bidang usul fikih, beliau menulis kitab yang terkenal dua kitab. Yang pertama Al-Madkhul fi ilmi usul, kemudian yang kedua Al-Mustasfa. Jadi kepakaran beliau dalam bidang fikih itu tidak perlu diragukan. Itu sudah ijma, itu sudah disepakati, sudah menjadi konsensus para ulama bahwa beliau termasuk salah seorang ulama yang hebat dalam bidang fikih, terutama di mazhab Syafi'iyah. Yang lainnya juga jelas di ilmu kalam, ya. Ilmu kalam beliau punya banyak sekali kitab yang membahas tentang akidah dan ilmu kalam, al-iqtisad fil i'tiqad, misalnya al-munkir min ad-dhalal, kemudian Faisalut Tafriqah bainal Islam wa Zandaqah misalnya. Di tasawuf apalagi. Mungkin yang agak memicu perdebatan itu di hadis memang.
Seperti yang sempat saya singgung dulu di awal, kalau di bidang ilmu hadis memang ada sedikit perdebatan, bukan sedikit sebetulnya, agak sengit juga perdebatan ulama mengenai posisi Imam Ghazali dalam bidang ilmu hadis ini. Misalnya saya ambil beberapa perwakilan dari pendapat-pendapat yang berseberangan ini. Misalnya ada seorang ulama namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini ulama hebat. Beliau ahli di bidang hadis. Beliau ahli tafsir. Beliau punya kitab tafsir namanya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Itu kadang Ibnu Jauzi, bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beda lagi Ibnu Jauzi. Itu ketika menyifati Ulumuddin ini, beliau bilang Imam Ghazali itu sama seperti Hatibul Lailin. Hatib itu pencari kayu, Lailin itu di malam hari. Jadi Imam Ghazali itu sama seperti orang yang mencari kayu di malam hari. Karena gelap, maka semua kayu apapun jenisnya, apapun kualitasnya dimasukkan semua ke dalam keranjang. Nah, beliau mengibaratkan Imam Ghazali itu seperti Hatibul Lailin itu dalam soal hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya ini. Beberapa orang lain ada juga yang mengkritik keras Imam Ghazali dalam soal ilmu hadis. Tapi yang membela juga banyak. Terutama kalau di lingkaran orang-orang kebanyakan itu memang banyak sekali. Misalnya orang kan sangat-sangat fanatik kepada Imam Ghazali itu. Mereka beranggapan bahwa namanya Imam Ghazali itu ya harus diperjuangkan seakan-akan tokoh yang memang tanpa cacat. Sehingga dalam soal hadis juga banyak di antara mereka yang meyakini bahwa apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu, sekalipun berdasarkan standar-standar ilmu hadis itu dianggap dhaif misalnya, itu oleh mereka, oleh orang-orang yang fanatik ini, tidak bisa itu. Kalau ada satu ulama atau seorang dai dia mengkritik Imam Ghazali, maka kita harus ikut Imam Ghazali misalnya. Nah, jadi dua pendapat yang berseberangan itu muncul di kalangan kita muncul. Tapi yakinlah kita coba ambil pendapat yang lebih berdasar kira-kira. Kita lihat misalnya Imam Ghazali sendiri menulis dalam sebuah kitab beliau bahwa wa bid'ati fi ilmi hadis muzjatun. Jadi barang saya, milik saya, atau apa yang saya miliki dari ilmu hadis itu, kata Imam Ghazali, muzjatun. Muzjatun itu artinya tidak banyak. Sebagian orang bilang ini menunjukkan bahwa Imam Ghazali mengakui bahwa beliau tidak terlalu mendalam pengetahuannya di bidang hadis. Tapi sebagian yang lain bilang, oh enggak, itu Imam Ghazali tawadhu saja itu. Tawadhu saja itu, beliau berusaha menunjukkan bahwa beliau tawadhu ketika beliau menyatakan tidak punya ilmu yang luas dalam bidang hadis. Nah, saya baru beberapa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu saya pernah baca kitab Al-Ghazali wa Ilmul Hadis, satu kitab khusus yang berupaya mengkaji tentang bagaimana posisi Imam Ghazali dan ilmu hadis. Saya coba cari-cari lagi kemarin dan ya saya temukan kitab itu, saya baca ulang dan memang menarik. Jadi misalnya muallif kitab itu membandingkan bahwa jumlah hadis dalam kitab Ihya itu luar biasa besar ternyata. Muallif kitab itu menyebut angka sekitar 4.800-an hadis yang tanpa pengulangan. Tanpa pengulangan itu artinya itu sudah dibuang, yang diulang-ulang sudah dibuang. Jadi berapa jumlah hadis yang tidak berulang atau yang tanpa pengulangan dalam kitab Ihya itu jumlahnya 4.800-an. Dan itu lebih banyak dibandingkan misalnya dengan kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi Sunan Ibnu Majah yang memang ditulis untuk menghimpun hadis-hadis itu hanya sekitar 4.300-an. Kalah banyak dibandingkan dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya ini. Kemudian dari 4.800-an hadis itu menurut penilaian Al-Imam Al-Iraqi itu ada sekitar seperempat hadis yang berkualitas dhaif atau bahkan la aslalahu, tidak ada dasarnya, atau bahkan yang diklaim sebagai maudhu misalnya.
Jadi seperempat. Jadi seperempat dari 4.800 itu kira-kira 1.200-an mungkin ya, 1.200, 1.300-an gitu kira-kira yang bermasalah. Tapi itu bukan monopoli Imam Ghazali juga, bukan monopoli Imam Ghazali saja itu. Bahkan Imam Ibnu Majah saja itu, penulis kitab hadis itu, hadis-hadis yang bermasalah dari 4.300-an yang ada di dalam kitab Ibnu Majah itu ada sekitar 800-an hadis yang dianggap bermasalah. Bermasalah itu ya dhaif misalnya, dengan segala kriterianya. Sampai ke tingkat bahkan ada yang maudhu juga dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu menurut sebagian ulama. Itu pertama. Kemudian yang kedua yang juga menarik, apa yang dikemukakan oleh Imam Iraqi itu dalam kitab takhrijnya itu juga tidak sepenuhnya kemudian disepakati oleh para ulama. Antum misalnya kalau mau melihat di kitab Iraqi itu ada hadis misalnya disebut hadal hadis la asla lahu atau lam ajid lahu aslan. Artinya kan saya tidak menemukan sumber dari hadis ini, atau hadis ini tidak memiliki sumber. Tapi begitu kita lihat hadis yang sama yang diterangkan dalam kitab Ithaf, dalam syarahnya Ihya itu dijelaskan oleh Imam Az-Zabidi. Imam Iraqi bilang hadal hadis la asla lahu, tapi sebetulnya hadis ini bisa ditemukan dalam kitab ini misalnya dijelaskan. Yang oleh Imam Iraqi disebut hadis dhaif misalnya di sini oleh Imam Az-Zabidi itu dijelaskan ini hadis ini punya penguat ini dan seterusnya. Artinya tashih dan tad'if hadis itu sebetulnya adalah amrun ijtihadiyun. Ijtihadnya para ulama bilang ini hadis sahih, ijtihad ulama yang lain bilang ini hadis hasan, ijtihad yang lain bilang ini hadis dhaif misalnya. Maka yang lebih objektif mungkin dengan tidak melakukan penilaian secara gebiah-uyah gitu, secara seluruhnya dengan klaim-klaim yang Imam Ghazali hadis-hadisnya banyak yang dhaif. Tidak demikian, tapi mari kita melakukan penilaian itu langsung kepada hadis-hadis yang bersangkutan. Hadis ini begini, hadis itu begini. Apalagi Imam Ghazali sendiri menyatakan bahwa beliau tidak setuju menggunakan hadis yang maudhu dalam Fadhailul A'mal. Jadi beliau hanya membatasi bahwa yang boleh digunakan dalam Fadhailul A'mal itu adalah hadis-hadis yang dhaif saja, tidak sampai ke tingkat maudhu. Jadi itu pengantar saya tentang keterkaitan antara Imam Ghazali dengan berbagai macam disiplin ilmu tradisional Islam yang ada dalam masa hidup beliau. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana Imam Ghazali mengulas salah satu bagian dari kitab Asrarus Shaum ini yang berkaitan dengan hukum-hukum Zahirah, al-ahkam al-Zahirah, al-ahkam al-fiqhiyah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amal wajibatul zahiratu fasittatun. Yang wajib-wajib, kewajiban-kewajiban zahirah yang lahiriah dalam puasa itu fasittatun ada 6. Al-awwal muraqabatu awwali syahri Ramadan. Muraqabah itu artinya intizar atau mengawasi, mengawasi. Menunggu awal bulan Ramadan wa dzalika bi ru'yatil hilal. Yaitu dengan cara melakukan ru'yatul hilal. Ini meskipun perkembangan teknologi semaju sekarang ini, tapi masih banyak mayoritas saya kira ulama meyakini bahwa penetapan bulan Ramadan itu dan bulan Syawal serta semua bulan Hijriah itu ditetapkan melalui ru'yatul hilal. Salah satunya karena hadis Rasulullah yang dimana beliau bersabda, Inna ummatun ummiyah. Kita ini adalah umat yang ummi. La naqra wa la nahsub. Kita tidak membaca, kita tidak nahsub, kita tidak melakukan hitung-hitungan. Sehingga dalam penetapan bulan itu kita menggunakan ru'yatul hilal. Fa in humma fastikmalu 30 yawman min Sya'ban. Kalau tertutup hilal itu fastikmalu 30 maka dilengkapi, disempurnakan 30 yauman 30 hari min Sya'ban.